Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera. Semoga kita semua mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kami kedatangan calon Bupati Bogor, Pak Rudi Susanto. Beliau sangat populer di Kabupaten Bogor karena saat ini mencalonkan diri menjadi Bupati Bogor. Nah, banyak hal yang menarik dari Pak Rudi ini ya. Selamat datang Pak Rudi di Bogor. Hatur nuhun. Ya, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah baik. Baru ini juga udah ada acara HUT TNI. Selamat HUT TNI Pak. Karena Terima Bapak kasih. yang saya dengar adalah latar belakang anak tentara Pak ya. Kakek saya TNI, bapak saya TNI, saya tumbuh kembang dari remaja hingga dewasa diasuh oleh salah satu patriot, salah satu tokoh bangsa yang juga hari ini sebentar lagi dilantik sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto. Betul. Nah, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol seputar latar belakang beliau, juga program-program yang akan ditawarkan ke warga Kabupaten Bogor. Karena bagi saya yang menarik adalah Pak Rudi ini mendapat dukungan penuh dari semua parlemen yang ada di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Dari mulai Golkar, Demokrat, ya, PP, PKS, Nasdem, PKB, dan PAN. Artinya semua parpol di Kabupaten Bogor setuju, sangat support gitu ke Pak Rudi. Nah, yang saat ini beliau berpasangan dengan kader Golkar Pak Jarwo Ade ya, dengan nomor 1 nanti di Pilkada Bogor pada 27 November datang. Nah, yang menarik juga ada di sini adalah tagline Pak Rudi Jarwo ini ya, Bogor Istimewa. Nah, Bogor Istimewa ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Namun kita akan bahas kembali agar warga Kabupaten Bogor ini bisa mendapat pencerahan dari penjelasan Bapak ya, dari program ini. Nah, sebelum kita mulai ke Bogor Istimewa, barangkali Bapak bisa menjelaskan nih, orang bilang kan Bapak anak polong, anak tentara, prajurit seperti itu ya. Boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih. Saya Rudi Susmanto. Saya lahir tanggal 15 Agustus tahun 1985. Usia saya hari ini 39 tahun. Kemarin saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. Saya diberikan amanah, diberikan mandat, diberikan tugas sebagai Ketua DPRD pada saat usia saya 34 tahun. Alhamdulillah sekian puluh tahun Kabupaten Bogor DPRD, khususnya Ketua DPRD, tidak pernah dijabat oleh pimpinan yang penuh dalam masa satu periode, paling lama 2,5 tahun. Alhamdulillah ini anak muda hari ini usianya 34 tahun menjabat sebagai Ketua DPRD tidak kurang 1 hari pun. Alhamdulillah 5 tahun penuh. Saya lahir besar di Indonesia. Kenapa saya nyebut lahir besarnya di Indonesia? Saya lahir di Solo. Bapak saya orang Bandung Selatan, orang Majalaya. Ibu saya orang Sumedang, Cimalaka. Bapak saya berdinas di Grup 2 Kopassus Solo. Pada saat tahun 1985 saya lahir di Solo. Bapak saya berkarir dari Tamtama, pada saat itu Catam Komando tahun 80. Bapak saya mengawali karir dari pangkat prajurit 2, Balok 1. Beliau pensiun, pangkat terakhirnya pembantu letnan 1. Jabatannya Babinsa. Jadi saya anak Babinsa, ibu saya ibu rumah tangga. Nah, orang selalu bertanya, kenapa kok namanya Susmanto, namanya Jawa. Nah, Rudi Susmanto walaupun kedua orang tuanya orang Sunda, orang Bandung Selatan, orang Sumedang. Jadi tahun 1985 Kopassus itu namanya belum Kopassus, namanya Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Tahun 1985, jadi perubahan nama dari Kopasanda menjadi Kopassus. Pada saat saya lahir di bulan Agustus, maka nama saya di belakangnya ada Susmanto. Sus itu singkatnya Kopassus, Man itu pemantapan, To itu tempatnya di Wonosegoro. Jadi pada saat saya lahir, bapak saya lagi ada sebuah tradisi perubahan nama dari awalnya RPKAD berubah menjadi Kopasanda, lalu berubah nama menjadi Kopassus. Kakek saya pun berdinas di Kopassus di Resimen Para Komando Angkatan Darat. Jadi memang kami keluarga besar adalah keluarga besar TNI Polri. Dan pada saat saya
Saya tumbuh kembang dari lahir di Solo, saya sempat pindah ke Bukit Barisan, saya pindah ke Bandung, Pusdi Kopassus Batu Jajar, pernah di Magelang. Saya mengiringi perjalanan orang tua saya. Jadi keseharian kami di rumah menggunakan bahasa Sunda. Kalau di Solo keluar rumah ketemu teman-teman pakai bahasa Jawa, masuk ke sekolah pakai bahasa Indonesia. Jadi inilah Rudi Susmanto, darah Pajajaran, dibesarkan Mataram. Hari ini pulang ke Pajajaran untuk membangun Pajajaran, membangun Kabupaten Bogor. Luar biasa Pak Tiket menurut saya. Dari perjalanannya yang unik menurut saya. Dan luar biasa juga. Orang susah. Bukan. Dapat gini, tentara. Dan orang bilang katanya Pak Rudi juga punya chemistry dengan Pak Prabowo ya, Prabowo Subianto, presiden terpilih kita. Ya. Sedekat apa sih Pak kalau Bapak dengan Pak Prabowo? Ya. Jadi kalau Pak Prabowo Subianto, kami melihatnya beliau itu bukan hanya seorang pimpinan, tapi kita melihat beliau sebagai orang tua. Kebetulan orang tua saya, bapak saya meninggal 3 hari sebelum pensiun di tahun 2015. Saya lulus SMA tahun 2003, saya lulus kuliah tahun 2007. 2003 saya lulus kuliah, lulus SMA. Itu saya izin ke bapak saya, Pak, saya daftar Bintara TNI. Lalu saya juga sempat daftar ke Akademi Kepolisian, Akademi Militer. Jawaban bapak saya cuma satu. Kamu mau susah, mau sengsara, itu urusan kamu. Saya tidak mau anak saya jadi tentara. Kenapa, Pak? Cukup saya yang sengsara. Pada saat itu karena bapak saya mungkin berkarir dari Tamtama, prajurit paling bawah. Saya pengen anak-anak saya kuliah. Saya pengen anak-anak saya berkarir lebih baik daripada saya. Tapi jiwa saya pada saat itu, saya tidak mau kuliah. Karena saya merasakan pada saat itu jadi anak tentara di era tahun 98. Era tahun 98, saya tinggal di grup 2 Kopassus. Reformasi, saya ke pasar sama ibu saya, warga teriak-teriak, wah anak penculik. Nah, saya mengalami hal semacam itu. Tapi akhirnya karena saya tetap memaksakan daftar cabang TNI, daftar Akademi Militer, daftar Akademi Kepolisian, alhamdulillah satu pun tidak ada yang lolos. Saya pulang ke rumah, ibu saya menyodorkan formulir. Ini pendaftaran hari terakhir kamu kuliah. Ini gelombang 3 hari terakhir, kamu daftar sekarang, kamu kuliah. Setelah kamu lulus kuliah, mama izinkan kamu untuk daftar tentara. Supaya kamu tidak daftar dari tingkatan paling bawah, kalau lulusan sarjana, minimal kalau polisi bisa perwira polisi sumber sarjana. Kalau TNI ada PAPK pada saat itu, perwira karir. Tapi pada saat saya kuliah, ternyata kuliah menjadi anak tentara pada saat itu juga cukup sulit. Jadi bapak saya babinsa, ibu saya ibu rumah tangga. Tiap mau bayar SPP kita harus jual burung merpati dulu. Bapak saya kebetulan hobi merpati. Jual ini, jual itu untuk membiayai anaknya sekolahannya kuliah. Saya lulus kuliah tahun 2007. Alhamdulillah, walaupun segala kesulitan kita lalui, dari mulai semester 3 saya kuliah, saya dapat beasiswa mahasiswa berprestasi sampai saya lulus kuliah. Salah satu meringankan beban orang tua. Saya lulus kuliah dan di semester 4 saya diberikan kesempatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Fakultas Geografi. Oleh beberapa dosen saya diminta untuk menjadi asisten dosen. Jadi nyambi sambil ngajar, dapat uang saku sedikit-sedikit. Kalaupun malam hari saya juga berkesempatan nyari tambahan. Jadi nyari tambahan ini benar-benar nyari tambahan. Ngojek, dagang bunga, saya jalankan semuanya. Setelah saya lulus kuliah tahun 2007, pada saat itu saya dapat panggilan, saya diterima bekerja di salah satu perusahaan asing, anak perusahaan NASA, namanya Intermap, International Mapping. Saya bekerja dalam kurun waktu 6 bulan, baru kerja 6 bulan, dipertemukan tanpa disengaja, tanpa direncanakan, saya bertemu pada saat itu dengan Pak Prabowo Subianto. Beliau purnawirawan TNI, tidak berpartai, tidak berpolitik, murni usaha, murni perusahaan. Saya diajak gabung oleh beliau. Pada saat diajak bergabung oleh beliau, saya bergabung di PT Nusantara Energi di Menara Bidakara, dan pada saat itu
tahapan pertemuan, kita ketemu Pak Prabowo pertama, Pak Prabowo ngobrol-ngobrol dengan saya, orang tuamu kerja di mana? Orang tua saya tentara, Pak. Loh, tentara? Kan saya juga tentara, saya tahu, Pak. Bapak baru kenal saya hari ini. Saya kenal Bapak dari tahun 96. Dari mana kamu kenal? Bapak Danjen Kopassus, saya anak Kopassus. Loh, bapakmu Kopassus? Dinas di mana? Dinas di grup 2 Kopassus, Pak. Namanya siapa? Bapak tidak akan kenal. Orang tua saya prajurit pangkat paling bawah, Bapak Jenderal pada saat itu. Siapa namanya? Namanya Dada Hardiana, Pak. Yang orang Bandung, kata Pak Prabowo. Iya, Pak, orang Bandung. Telepon bapakmu. Itu bapakmu, anak buah saya perang di Timur Timur beberapa kali penugasan bareng dengan saya. Ternyata jenderal pada saat itu Danjen Kopassus, mantan Danjen Kopassus, sudah purna, tapi tidak lupa terhadap anak-anak buahnya yang mendampingi perjuangan beliau. Akhirnya saya bergabung dengan Pak Prabowo dari tahun 2007. Saya tinggal satu rumah dengan Pak Prabowo. Pada saat itu kita tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Lalu di tahun 2008 kita pindah ke Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang yang disebut Padepokan Garuda Yaksa. 2008 Pak Prabowo mendirikan partai, saya masih anak kemarin sore, belum ngerti partai, belum ngerti dunia politik seperti apa. Saya hanya mendampingi. Saya jadi ajudan beliau, tinggal satu rumah, beraktivitas dengan beliau, mengiringi segala kegiatan beliau, baik di dalam daerah, maupun luar daerah, maupun luar negeri. Disitulah saya banyak belajar. Banyak belajar kepemimpinan dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi pada saat saya bergabung dengan Pak Prabowo Subianto, selesai Pilpres 2009, saya izin ke Pak Prabowo untuk berkeluarga, lalu saya 2009 pindah ke Cibinong, Kabupaten Bogor, membina rumah tangga, mengelola beberapa perusahaan Pak Prabowo sampai sekarang. Luar biasa, menginspirasi ya dari perjalanan cerita hidupnya bagi warga Bogor yang sambil ngopi boleh ya? Silakan. Nanti pada 2 November kan bisa memberikan gambaran calon Bupati Bogor seperti itu. Nah, saya ingin tahu Pak Rudi, Prabowo kan punya program makan gizi gratis, makan bergizi gratis sama suasana pangan. Kalau dilihat luas wilayah kan Bogor kan sebenarnya mumpuni Pak ya, sekian hektar, kemudian 40 kecamatan. Nah, seandainya Bapak terpilih jadi bupati, kira-kira nih apa yang ditawarkan kepada warga Bogor? Ya, jadi kalau bicara program dari pemerintah pusat, program dari Pak Prabowo Subianto yang diberi nama makanan bergizi gratis untuk anak-anak siswa-siswi dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Tentunya kita dari Kabupaten Bogor, kita sangat mendukung program-program tersebut. Apalagi bicara makan bergizi, Pak Prabowo pun sudah melaksanakan program tersebut dari tahun 2009, sebelum 2009. Pak Prabowo pada saat itu mencanangkan namanya programnya revolusi yang tidak berdampak negatif, revolusi yang tidak meneteskan darah, tapi revolusi untuk mencerdaskan anak bangsa, namanya revolusi putih. Nah, revolusi putih itu adalah program bagi-bagi susu, minum susu untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak kecil, anak-anak muda. Karena kenapa Pak Prabowo konsen terhadap salah satunya adalah makanan bergizi, dan itu harus gratis. Makanan bergizi pada saat tumbuh kembang anak. Anak ini menjadi dewasa, anak ini menjadi pintar, menjadi cerdas, bukan hanya dibekali pendidikan baik dari pendidikan formal maupun pendidikan informal. Tapi dari sisi daya tahan tubuh, multivitamin yang harus masuk pada saat anak ini dari berusia balita hingga dia dewasa. Dan inilah salah satu perhatian dari Pak Prabowo Subianto. Ada dampak positif ke depan seperti itu? Dampaknya bukan hanya fokus kepada siswa-siswinya, tetapi ini adalah salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena Pak Prabowo itu berharap bahwa program ini dilaksanakan di masing-masing sekolah, bukan melalui vendor pihak ketiga dan lain sebagainya. Contoh, berangkatnya dari beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Kalau di wilayah tersebut ada berapa ribu sekolah dasar, berapa ribu SMP negeri, UMKM bisa hidup di situ. Maka bisa dihitung kebutuhan sehari-hari. Berapa kebutuhan cabai, berapa kebutuhan beras, berapa kebutuhan telur,
Nah, pada saat APBN ditetapkan, maka dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Dan perputaran ekonominya bukan di atas tapi di bawah. Dinikmati langsung oleh masyarakat. Makanya program beliau simultan. Makan bergizi gratis, lalu ada namanya program ketahanan pangan. Sebab programnya cukup baik dan tentunya butuh dukungan dari semua pihak, dari semua stakeholder, dan semua masyarakat Indonesia pada saat serta-merta mendukung bersama-sama, maka program ini bisa menjadi program yang sangat baik dan betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Betul. Baik, kembali ke program Bapak dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan kader Golkar, Pak Jarwadi dari Golkar. Program yang menarik adalah Bogor Istimewa, Pak. Orang masih, sebenarnya sudah sering kita dengar, barangkali warga Bogor juga pengen mendengar lebih lanjut lah. Apa itu sebenarnya Bogor Istimewa? Jadi pada saat sebelum kita masuk ke Bogor Istimewa, Rudi Susmanto dari awal tidak meniatkan dirinya untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Karena kalau memang Rudi Susmanto meniatkan untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah, kemarin di tanggal 14 Februari 2024, Rudi tidak mencalonkan kembali sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Tapi kalau punya niatan yang lebih jauh, seharusnya sekaligus membentuk sebuah jaringan. Nyaleknya bisa DPRD Provinsi Jawa Barat atau DPR RI. Kalaupun tidak mencari menang di legislatifnya, tapi simpulnya terbentuk. Karena pada saat itu kita fokusnya adalah satu, kita suksesi Pilpres 2024 mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah saya pun berfokus dalam kontestasi saya pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Tetapi sebelum di tanggal 15 Juli 2024 Pak Prabowo manggil. Ya, jadi pada saat tanggal 14 Februari 2024 Rudi Susmanto maju dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bogor, khususnya daerah pemilihan 1. Walaupun saya tidak melanjutkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, dulu pemilu 2019 saya dapat suara 22.000. Lalu 2024, alhamdulillah saya memperoleh berkat dukungan rekan-rekan semua mesin partai, seluruh relawan, saya mendapat suara 48.995 dan menjadi perolehan suara DPRD Kabupaten terbesar di Indonesia. Nah, sebelum tanggal 15 Juli 2024, Pak Prabowo manggil. Nah, Pak Prabowo itu manggil menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah, Ruth, saya butuh perpanjangan tangan saya untuk membangun Kabupaten Bogor. Perpanjangan tangan? Ya, maksudnya bagaimana Pak? Saya pengen kamu maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor. Saya menyampaikan kepada beliau, Pak, masih banyak senior-senior yang lain, masih banyak tokoh-tokoh yang lebih senior, lebih hebat, ide dan gagasannya membangun sebuah bangsa, membangun sebuah wilayah, masih banyak. Biarkan yang lain. Enggak, saya mau kamu. Kan saya baru beres pileg, Pak. Tinggalkan pemilu legislatifnya, layani masyarakat dengan tujuan yang lebih besar. Saya nanya ke beliau, Bapak nanti dilantik jadi presiden mau tinggal di mana? Istana Negara Jakarta atau Istana Bogor? Beliau menyampaikan, saya sudah jatuh cinta terhadap Kabupaten Bogor. Masyarakatnya ramah. Saya menikmati air yang luar biasa bagus di Bogor, menikmati udara yang begitu bersih di Bogor, dan saya akan tetap tinggal di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Mandang. Setelah saya dilantik, saya akan membangun bangsa dari Sabang sampai Merauke. Maka halaman rumah saya adalah Kabupaten Bogor. Saya butuh orang yang bisa mendelegasikan beberapa tugas dari saya untuk membangun Kabupaten Bogor. Apa saja, Pak? Beliau kalau ngomong kan selalu tegas. Beliau menyampaikan, pertama, saya tidak mau dengar lagi masih ada rakyat miskin di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau dengar lagi ada masyarakat Bogor, siswa-siswi tidak mendapatkan pendidikan yang setara. Masih beda-beda. Dan saya tidak mau dengar, saya tidak mau lihat di media sosial, masih ada masyarakat nanam pohon pisang, masyarakat bikin kolam lele di tengah jalan.
Berarti pembangunan infrastrukturnya tidak berjalan dengan baik. Saya mau percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Dan hal yang lebih penting lagi dipesankan beliau cuma satu. Dan kamu ingat baik-baik pesan saya. Kamu korupsi tak sikat kamu duluan. Luar biasa. Kata-kata itulah pada saat saya mau dilantik tahun 2019 juga sama. Kamu korupsi tak cari, kamu tak sikat kamu duluan. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu mintanya ke saya. Dan sampai hari ini, saya bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Saya dan rekan-rekan yang lain, kami masih digaji oleh Pak Prabowo Subianto. Itulah kita melihatnya, ini orang tua luar biasa. Kami menyampaikan pada saat kami dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, Pak izin, kenapa tiap bulan ini kantor masih transfer saya? Jawaban beliau cuma satu. Kamu udah gak mau ikut saya? Udah gak mau saya gaji? Oh siapa? Nah, kita menganggap beliau itu bukan hanya sekedar seorang pemimpin, tapi kita menganggap beliau adalah sebagai orang tua. Maka pada saat saya terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah, ini adalah tugas mulia bersama-sama. Kita ingin memajukan Kabupaten Bogor, kita ingin membangun Kabupaten Bogor. Saya, Rudi Susmanto, dan Pak Ade Ruhandi bisa membuat program yang lebih bagus dari siapapun. Kalau bicara angka, saya bisa sampaikan sampai Sadi jauh lebih besar daripada siapapun. Meningkat sekarang ya? Saya bisa menyampaikan insentif guru ngaji, insentif RT RW, insentif Linmas, insentif Posyandu, insentif guru PAUD lebih besar dari siapapun. Tetapi ada satu hal penting. Apa yang saya sampaikan bukan cuma indah didengar oleh masyarakat pada saat masa kampanye. Tapi pada saat Tuhan meridhoi, masyarakat memberikan mandat, kami menjadi pemimpin Kabupaten Bogor, kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, bisa tidak program-program tersebut direalisasikan? Maka kami menyampaikan beberapa program yang realistis. Karena hal tersebut cukup sederhana. Infrastruktur yang terbangun, masyarakat terlayani, maka Bogor akan bangkit menjadi kabupaten yang betul-betul bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Barangkali itu yang disebut dengan Bogor Istimewa. Kalau itu, Bogor Istimewa, sebenarnya Bogor Istimewa itu bukan visi, bukan misi. Bogor Istimewa adalah sebuah jargon. Kenapa kami menyebut Bogor Istimewa? Kita tinggal di Kabupaten Bogor, bicara potensi wilayah Kabupaten Bogor, beberapa kabupaten kota di Indonesia bicara potensi wilayah cuma punya satu. Tapi bicara Kabupaten Bogor, potensinya luar biasa. Bicara potensi wisata yang sudah terkelola maupun belum terkelola, objek wisatanya ada ribuan objek wisata. Bicara tambang, kita walaupun wilayah pada saat itu wilayah penyangga ibu kota, walaupun sekarang sudah bukan ibu kota Jakarta, kita di wilayah aglomerasi, tapi kita punya tambang yang luar biasa. Kita punya tambang emas, kita punya tambang panas bumi, lalu kita punya industri semen terbesar di dunia. Adanya di Bogor, ada Holcim, ada Indosemen, walaupun namanya sudah berubah. Kita punya salah satu industri otomotif terbesar di dunia. Mercedes-Benz merakit mobilnya ada di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kita punya beberapa potensi-potensi wilayah lainnya. Potensi perikanan kita punya. Kita punya ratusan setu. Kita punya hutan, kita punya lahan pertanian. Dan kita punya potensi lagi terbesar. Potensinya apa? Kita punya 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor adalah anak-anak muda. Dimana kalau kita lihat beberapa negara di belahan dunia, yang anak-anak mudanya sudah cukup jarang. Contoh, mohon maaf, Jepang. Hari ini anak-anak muda Jepang jumlahnya sedikit. Dan sedikit tersebut bukan ada di desa. Mereka semuanya berangkat ke kota. Akhirnya di desa-desa hanya ditinggali oleh para lansia-lansia. Nah, tapi potensi 60% sumber daya ini, maka pemerintah harus hadir di tengah-tengah anak muda Kabupaten Bogor. Ini harus menjadi sebuah kekuatan besar membangun bangsa dari Kabupaten Bogor. Maka kami menyebut Bogor Istimewa. Nah, lalu ada simbol Bogor Istimewa. Kenapa seperti ini? Nah, kenapa tidak seperti ini? Ini huruf B, huruf I. Ini huruf B, huruf I. Makanya ada Pak Direktur, saya izin menyampaikan. Pak Direktur walaupun usianya masih sangat muda, beliau kan sangat muda, masih energik. Jadi ini huruf B, ini huruf I. Dari jari kita 5, jempol ini untuk menunjukkan kehebatan orang. Jari telunjuk untuk memberikan perintah. Jari tengah ini hanya untuk
Kadang anak muda digunakan untuk meledek orang. Jari ini digunakan untuk menyimpan barang berharga, biaya cincin pernikahan. Saya juga nyimpan cincin di sini. Jari kelingking ini adalah bagian terkecil jari tangan kita. Kadang diremehkan, hanya telinga sama untuk hidung. Inilah simbol diri saya, Rudi Susmanto, anak muda usianya 39 tahun. Kita anak muda, tapi kadang kita tidak pernah dianggap sebagai anak muda. Kita dianggap sebagai anak kecil. Kalau ngomong nggak pernah didengar. Kalaupun memberikan saran masukan dipandang sebelah mata. Tapi ingat kekuatan anak muda. Saat kelingking ini kita lipat, kita jadi kekuatan besar untuk membangun bangsa Indonesia, membangun Kabupaten Bogor. Inilah Bogor Istimewa. Baik. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan tokoh yang luar biasa istimewa. Inspirasi kita ya. Kita terinspirasi, punya visi misi yang jelas dengan Bogor istimewanya ya. Dan program-program saya sebenarnya banyak, tapi hanya saya sampaikan sekelumit, Bang. Jadi membangun bangsa, membangun Kabupaten Bogor hari ini harus berangkat dari sebuah perencanaan yang matang, perencanaan yang kuat. Maka Pak Prabowo Subianto berpesan kepada saya, kalau masyarakat Bogor memberikan kamu mandat, pastikan tidak kamu tinggalkan. Langkah awal yang kamu lakukan adalah pastikan kamu punya blueprint pendidikan untuk 5 tahun ke depan. Maka pada saat kita punya blueprint untuk 5 tahun ke depan, Pak Prabowo kemarin mensyaratkan kepada saya satu, saya pengen Ruth, Kabupaten Bogor punya SD negeri, SMP negeri di tiap desa yang berstandar internasional. Saya menyampaikan ke beliau, Pak, bisa tapi tidak sekarang. Kita butuh tahapan. Kita harus menyampaikan sesuatu hal yang realistis. Mungkin percontohan dulu di beberapa kecamatan. Betul. Saya tanya ke Pak Prabowo, kenapa Pak? Hari ini pada saat orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah dasar atau di SMP dengan standar kualitas pendidikan yang baik, uang masuknya cukup mahal. Salah satu sekolah dasar di Sentul, saya pernah nanya, anak saya mau saya masukkan, uang masuknya 80 juta. SMP uang masuknya bisa sampai 100 juta lebih. Sekolahnya bagus, standarnya bagus, setiap hari menggunakan bahasa asing berbagai macam bahasa. Biayanya bagus. Tapi biayanya cukup mahal, tidak bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Itulah Pak Prabowo berharap bahwa menyampaikan kepada saya, pastikan ada SD, SMP berstandar internasional, supaya anak-anak kita yang berprestasi tidak mampu bisa mengenyam pendidikan dengan kualitas pendidikan yang setara. Saya pun menyampaikan, kendalamu apa, Ruth? Kendala saya cuma satu, Pak. Membangun infrastruktur, kapanpun bisa. Tapi hari ini Bogor butuh investasi sumber daya manusia. Maka izinkan saya mempersiapkan beberapa guru-guru pengajar yang memiliki bahasa Inggris aktif, memiliki bahasa-bahasa asing yang aktif. Nanti kita tempatkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor. Itulah sekolah dasar SMP berstandar internasional. Lalu berikutnya, investasi terbaik hari ini bukan kita beli apartemen, bukan kita punya deposito, bukan kita punya tanah, bukan kita punya rumah. Investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Maka membangun Kabupaten Bogor berangkatnya harus dari bawah ke atas. Berangkatnya dari desa. Pemerintah Kabupaten Bogor belum sanggup untuk membuat program 1 RT, 1 RW, 1 sarjana. Nanti mungkin sanggup pada saat kita membentuk namanya Bapak Asuh. Tapi pada saat kita bicara dari APBD, maka kami mempersiapkan 1 sarjana, 1 desa. Tapi 1 sarjana, 1 desa bukan sekedar kita memberikan beasiswa. Contoh wajib militer. Wajib militer di luar negeri ditarik, dididik tentang kemiliteran, disuruh berperang. Tapi hari ini pada saat kita mencontoh konsep yang sama, perangnya bukan manggul senjata. Setelah diberikan beasiswa, kita sudah menghitung untuk meluluskan sarjana S1 butuh duit 50 juta. Maka desa hanya membiayai per tahun 12.500.000, cukup ringan. Cari lulusan SMA yang tidak mampu berprestasi, diberikan beasiswa oleh pemerintah daerah melalui desa. Tapi kontraknya adalah setelah dia lulus, maka dia harus mengabdi di badan usaha milik desa selama 2 tahun. Maka setelah di BUMDes selama 2 tahun, silahkan kalau ada tawaran pekerjaan yang lebih baik. Kalau sebelum 2 tahun dia meninggalkan desanya, boleh dengan satu syarat, mengganti biaya pendidikan. Betul. Lalu Pak Prabowo berpesan,
Pastikan kamu punya blueprint kesehatan untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan harus jelas. Blueprint atau master plan kesehatan. Kita punya 4 RSUD, 1 klinik, punya 101 puskesmas. Maka kita berharap dari 4 RSUD, kita punya salah satu RSUD, minimal dalam 5 tahun punya 1 RSUD, menjadi rumah sakit umum daerah berstandar internasional. Dari sisi infrastruktur, sisi sumber daya manusia, kita cukup, kita mampu. Beasiswa bukan hanya untuk satu desa, satu sarjana, kita pun beasiswa harus bisa diberikan kepada para dokter umum untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Kalau di militer ada namanya ikatan dinas pendek. Kita hari ini selalu menyampaikan bahwa kita kekurangan SDM, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Jangan nyari, tapi ciptakan dokter-dokter spesialis dari APBD yang kita tetapkan setiap tahun. Biayanya tidak mahal. Tapi kita punya dokter-dokter spesialis yang bisa kita gunakan di RSUD maupun di puskesmas. Lalu ada beberapa konsep-konsep yang lain, tapi tentunya bantuan keuangan infrastruktur desa, kita harus mengapresiasi salah satu program yang dicanangkan oleh Bupati kita terdahulu. Salah satunya Bu Ade Yasin. Beliau punya jargon namanya 1 miliar 1 desa. Maka dalam program kami ke depan, kami pun akan menambahkan. Kemarin pada saat di media rame, Rudi Susmanto akan menghapus program Samisade. Nah ini masyarakatnya harus cerdas. Payung hukumnya namanya bantuan keuangan infrastruktur desa. Maka yang dihapus bukan Samisadenya. Payung hukum yang berjudul infrastrukturnya dihilangkan. Maka berubah nama menjadi bantuan keuangan desa. Jargonnya tetap Samisade. Kenapa infrastrukturnya harus dihilangkan? Dari keberhasilan program Samisade, kalau kita melihatnya dari sisi negatif, negatifnya pasti banyak. Positifnya pun pasti banyak. Ada beberapa desa di Kabupaten Bogor, salah satunya Desa Tangkil, sudah 2 tahun berturut-turut tidak mengusulkan program Samisade. Kenapa tidak mengusulkan? Karena tidak ada infrastruktur lagi yang bisa dibangun. Sudah selesai semua dengan program Samisade. Maka pada saat infrastrukturnya dihapus, program tersebut masih bisa berjalan. Prioritas utama untuk infrastruktur, prioritas keduanya adalah untuk kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Kami pun akan menambahkan anggarannya. Anggarannya berapa kami tambahkan? Kita melihat di tahun 2025, kemampuan keuangan daerah kita di tahap awal baru bisa menambahkan 500 juta per desa. Yang lain mungkin bisa nambah 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Silahkan. Kalau kami cuma sekadar ngomong, kami pun bisa. Tapi kami berhitung yang realistis berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar. 500 jutanya buat apa? Kita hanya mengunci 2 hal di 500 juta. Pertama, kita mengunci beasiswa 1 sarjana 1 desa. Yang kedua, kita kunci di tahap awal adalah data digital desa. Sisanya nanti per tahun mungkin akan bertahap dari 1,5 bisa naik ke berikut-berikutnya. Sisa dari 500 juta untuk apa? Ada harapan dari masyarakat Kabupaten Bogor, insentif RT RW pengen naik. Insentif guru ngaji pengen naik. Masih ada majelis kobong di desa-desa yang belum bisa dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor. 500 juta kita berikan kewenangan kepada pemerintah desa. Tiap desa punya potensi, punya problematika masing-masing. Desa A mungkin lebih banyak guru ngaji, desa B lebih banyak posyandunya, desa C lebih banyak majelis-majelisnya, desa C lebih aktif dari kegiatan kepemudaannya. Disitulah kepala desa bisa berimprovisasi. Payung hukumnya apa? Payung hukumnya kita hanya menentukan satuan harga tertinggi. Nah, sehingga tadi membangun desa bukan kita ngasih anggaran, tapi desanya dikunci. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus begini, harus begitu. Kenapa kita butuh data digital desa? Tadi kalau kita bicara dari sektor pertanian, data Badan Informasi Geospasial, data dari Badan Pusat Statistik, data dari pemerintah Kabupaten Bogor, bicara luas lahan pertanian, datanya pasti beda. Beragam. Bedanya kalau hektar, 2 hektar wajar. Bedanya puluhan hektar. Padahal kita butuh data terupdate. Tujuannya untuk apa? Mengambil sebuah kebijakan tepat sasaran. Mengambil kebijakan untuk petani. Berapa kebutuhan jumlah pupuk? Yang satu ngomong 40.000 hektar.
Yang satu ngomongnya 30.000 hektar. Loh, 10.000 hektar kan berdampak terhadap kemampuan atau anggaran yang harus disiapkan. Maka dengan data digital desa yang terkoneksi dengan data digital pemerintah Kabupaten Bogor, tiap hari kita tahu berapa jumlah penduduk yang meninggal, berapa penduduk lahir, berapa penduduk pindah, berapa penduduk datang, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, mana yang rusak, mana yang siap digunakan, SDM-nya kebutuhan seperti apa, luas lahan pertanian seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti apa. Kepala daerah pemerintah Kabupaten Bogor bisa melihat secara langsung. Karena kita di masa pandemi COVID pernah terjadi perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Tahun 2020 disurvei, diprediksi tahun 2023 penduduk Bogor akan lebih dari 6 juta jiwa. Ternyata survei tahun 2022 penduduk Bogor berkurang 500 juta jiwa. Kenapa berkurang? Bukan meninggal. Karena pada saat masa pandemi COVID, banyak industri yang tutup dan banyak pendatang datang ke Bogor, ber-KTP Bogor, akhirnya pulang ke kampung halamannya. Hari ini pada saat ekonomi sudah berjalan baik, jumlah penduduk Bogor kembali bertambah kembali, baik yang lahir, baik yang datang dari berbagai daerah. Nah, inilah kita bersama-sama hari ini dalam kontestasi pemilu kepala daerah 2024-2029. Ini bukan hajatnya Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi. Ini adalah hajat seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Apabila Bogor ingin berubah, Bogor ingin terbangun, hari ini lihatlah beberapa ide, gagasan yang realistis untuk membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Jadi tentunya saya Rudi Susmanto dan Pak Ade Ruhandi mohon doa, mohon restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, dan berilah kami kesempatan untuk kami memimpin Kabupaten Bogor untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor, membangun Kabupaten Bogor yang istimewa menuju Bogor yang gemilang. Baik, terima kasih Pak Rudi, luar biasa. Om. Kita itu Om yang luar biasa lagi yang ada di ujung sana. Saya pengen hari tua juga sama, rambut panjang, putih, nyentrik ya, sehat, masih bisa nyupir ke gunung, masih bisa berwisata alam. Nanti saya minta resepnya. Betul. Pemirsa, sudah kita dengar gambaran beliau ya, menginspirasi kita semua. Kemudian program-program disampaikan juga sudah sangat jelas, dan rencana beliau juga ada tadi digitalisasi desa yang di sekarang eranya memang seperti itu. Membangun bangsa berangkatnya dari data. Jadi bukan cuma asal bunyi. Asal bunyi, saya akan berbuat begini, saya akan ngisi gini, dasarnya apa. Siap. Terima kasih banyak Pak Rudi. Nuhun. Siap, terima kasih. Atur nuhun. Siap. Terima kasih semuanya.